Sedikitnya 12 orang jadi korban ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung. 2 diantaranya meninggal dunia, sementara 6 orang yang merupakan anggota Polsek Astana Anyar dan 1 warga sipil mengalami luka-luka. Salah satu korban meninggal ialah Aibda Sopyan, anggota polisi Polsek Astana Anyar. Isak tangis keluarga pun sempat pecah saat menghantarkan jenazah menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung masih dijaga ketat petugas. Tim Gegana dan Forensik sempat melakukan olah tempat kejadian perkara pasca ledakan bom bunuh diri tersebut. Pelaku sendiri diketahui merupakan ex-narapidana terorisme yang belum lama bebas. Pelaku juga diketahui masih menjalani program deradikalisme dan masih berstatus merah. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu. Yang bersangkutan bebas. Tentunya kegiatan yang bersangkutan kita ikuti. Poin ini jadi corong yang menggambarkan kegagalan program deradikalisme atau lemahnya upaya preventif lembaga anti teroris. Tim Liputan, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, pelaku ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung yang merupakan napi teroris yang baru saja bebas pada tahun 2021 lalu. Ini tentunya membuat masyarakat bertanya terkait dengan program deradikalisasi kita. Apakah benar bahwa program deradikalisasi kita berstatus merah? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami di studio BTV Semanggi. Sudah ada Bapak Helmi Faisal Zaini, anggota Komisi 1 DPR, dan juga Bapak Soleman Ponto, Kepala BAIS periode 2011-2013. Terima kasih Pak Helmi dan juga Pak Ponto telah bergabung bersama kami. Dan juga bergabung melalui sambungan telekonferensi sudah ada Pak Ken Setiawan, pengamat teroris dari NII Crisis Center. Terima kasih telah bergabung Pak Ken. Bapak-bapak, sebelum kita mulai perbincangan ini, kita akan saksikan cuplikan berikut ini. Agus Prayitna ini tidak mengikuti program deradikalisasi. Mereka tidak, para napi teroris tidak diwajibkan. Tetapi tentu dengan berbagai macam pendekatan, kita terus meningkatkan upaya agar mereka bisa mengikuti. Karena ini penyakit anaknya adalah penyakit ideologi, merusak ideologi mereka. Mereka tidak meyakini Pancasila sebagai falsafah kita dalam berbangsa dan bernegara. Mereka selalu mau menjadikan agama sebagai negara bangsa menjadi negara agama. Jadi wajar kalau mereka setelah bebas, mereka melanjutkan keinginan dan cita-cita mereka. Karena mereka di dalam penjara juga, mereka tidak merasa di penjara. Mereka merasa sedang ditawan oleh musuh Tuhan. Ya, tadi kita dengarkan dari BNPT terkait dengan program deradikalisasi yang nampaknya memang ini tidak diwajibkan. Mungkin saya ke Pak Ponto sendiri. Pak Ponto, tanggapan Anda tentang program deradikalisasi ini yang tidak diwajibkan? Oke. Pertama, saya mengkritik itu kata deradikalisasi. Sejak pertama dikenalkan tahun 2011 saya masih Kabais, kata deradikalisasi itu sudah saya tolak. Kenapa? Nah, pertanyaan kenapa? Ketika kita bisa deradikalisasi, berarti Mbak yang radikal, saya yang benar. Padahal kalau kita mau membuat orang itu mengikuti kita, kita harus duduk sama tinggi. Jadi bagi saya itu bukan karena dia radikal, tapi kita beda pendapat saja. Sehingga program itu mari kita samakan pendapat. Itu dulu. Artinya gini, dari awal kata itu sudah sama. Dari awal itu sudah bermasalah. Secara psikologis orang itu tidak akan menerima. Definisinya juga seperti itu, sama. Dari kata deradikalisasi. Mau apa ini? Oh, program deradikalisasi. Oh, saya radikal dong. Bapak yang benar. Mana mau dia? Tapi kalau kita, oke, mari kita duduk. Ngapain kita? Mari kita samakan pendapat dalam hal apa? Berbangsa dan bernegara. Itu lain cerita. Oke. Tapi kalau sebelum apa-apa sudah Bapak radikal saya yang benar, mana mau dia terima? 2011 saya sudah tolak waktu itu Sidney Jones. Tapi jalan terus. Itukah akhirnya yang membuat program deradikalisasi kita saat ini tidak berjalan sesuai? Itu baru satu saya bilang ya, baru kata deradikalisasi. Yang kedua, ketika deradikalisasi, radikal yang mana yang dilarang? Lihat undang-undangnya. Paham radikal yang mana?
yang dilarang. Kalau kita lihat TAP MPR yang melarang tentang paham Marxis dan komunis, jelas TAP MPR nomor sekian melarang paham Marxis dan komunis. Tapi di undang-undang teroris itu hanya paham radikal. Lalu paham radikal yang mana paham radikal? Tadi disampaikan masalah berbangsa, tapi kok agama? Nah, yang mana? Mau dibilang radikal agama? Ya kan nggak mungkin. Lah radikal yang mana? Ya, sehingga kalau radikal saja sudah tidak jelas, bagaimana lagi programnya? Oke. Dan ini sejak ini undang-undang ini dibentuk, saya sudah sampaikan bolak-balik. Ini kita bicara paham radikal, tapi perbuatannya itu bukan masalah berpikir, tapi perbuatan fisik. Dia melempar bom, punya bom. Jadi nggak connect, Jadi nggak nyambung connect. di situ. Oh, Lah kita oke. takut sama paham radikal atau takut sama bom? Oke. Itu baik. dulu. Baik. Sebelum Kan gitu. Sebelum saya ke Pak Helmi, saya mungkin mau ke Pak Ken dulu. Mungkin Pak Ken punya pendapat yang berbeda terkait dengan hal ini, atau mungkin sama terkait dengan program deradikalisasi kita sendiri. Apakah memang sudah tepat atau seberapa urgensinya sebenarnya program ini kalau menurut Anda? Ya, upaya program deradikalisasi memang tadi tidak diwajibkan bagi orang yang keluar, dan yang disasar juga memang deradikalisasi ini hanya orang-orang yang keluar dari narapidana terorisme. Jadi walaupun dia sudah terpapar secara pemikiran anti Pancasila, anti terhadap pemerintah, terhadap aparat, tapi kalau dia juga belum melakukan tindakan teror, dia tidak mendapatkan program ini gitu kan. Nah, ini kan menurut saya juga seperti pohon. Jadi terorisnya diambil, tapi akarnya, pemahaman-pemahaman tadi yang radikal mungkin bukan hanya kekecewaan terhadap agama, yang kecewa terhadap kesejahteraan, keadilan, ini juga akan berpotensi akan menjadi orang-orang yang melakukan tindakan teroris, dan ini tidak mendapatkan program deradikalisasi. Jadi memang ini seharusnya memang menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya wilayah BNPT maupun Densus 88. Jadi kementerian dan lembaga juga harus bersama-sama mengadakan pendekatan kepada orang-orang yang memang keluar dari narapidana terorisme tersebut. Sudah dilakukan saat ini, apakah sudah tepat menurut Anda? Menurut saya tadi karena tidak diwajibkan dan orang yang sudah keluar dianggap clear, kadang tidak dimonitor 24 jam. Orang yang baru keluar dari penjara, ini mereka sudah ditunggu sama teman-temannya akan direkrut kembali. Jadi ini seperti tarik-menarik, tinggal siapa yang kuat. Kalau aparatnya dalam penggalangannya kurang, mereka berpotensi kembali kepada jaringan mereka dan berpotensi melakukan tindakan-tindakan teroris kembali. Tanggapan Anda dari Pak Ken dan juga Pak Ponto tadi seperti apa? Ya. Kalau saya nggak meributkan istilah ya, karena sebetulnya yang kita maksud itu adalah kita melawan gerakan terorisme. Kalau saya boleh usul ya sebut saja gerakan kontra terorisme. Jadi kita melawan terorisme. Nah, saya ingin dudukan masalah dulu. Pertama, Indonesia ini memang bukan negara agama. Tetapi Indonesia inilah negara yang masyarakatnya beragama. Oke. Karena kalau kita lihat dari Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara yang berketuhanan. Jadi Indonesia bukan negara sekuler yang orang bebas tidak beragama. Indonesia adalah negara yang masyarakatnya beragama. Nah, maka sebetulnya kalau kita merunut gerakan yang dilakukan oleh Agus Muslim ataupun Agus Sujatno yang di Polres di Bandung ini, ya. Kalau saya lihat ini kan gerakannya masih terpola, ya. Sama dengan gerakan-gerakan Cicendo dan gerakan-gerakan teror sebelumnya. Dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa yang bersangkutan ini adalah merupakan narapidana yang baru saja keluar. Nah itu dia, itu yang menarik. Ketika dia adalah seorang narapidana dan juga melihat yang kemarin, akhirnya banyak para pengamat mengatakan bahwa program deradikalisasi kita ini gagal. Ya, kalau boleh kita berikan penilaian ya memang belum maksimal yang dilakukan program-program pemerintah terkait dengan upaya misalnya yang saya sebut sebagai kontraterorisme itu. Ya. Maka kalau saya boleh usul sebetulnya ya program yang dilakukan oleh negara itu lebih bersifat untuk melakukan apa yang disebut sebagai moderasi beragama. Ya.
kan tadi saya katakan bahwa Indonesia adalah negara yang masyarakatnya beragama. Maka spirit moderasi dalam beragama itu harus kita sebarkan ya, ke seluruh lapis masyarakat. Karena yang bersifat berpikir radikal itu kan bukan hanya Islam saja sebetulnya. Ya, semua agama itu punya potensi juga untuk radikal. Ya. Kalau kita lihat perjalanan di berbagai negara itu juga terjadi. Ya. Nah maka untuk itu pertama bahwa sebetulnya potensi untuk terorisme itu bukan hanya pada ex narapidana yang terpapar gerakan terorisme seperti Agus Muslim ini, tetapi orang-orang yang sebetulnya sekarang ini belum punya pandangan tentang konsep negara khilafah, ya. Kalau mereka terus dijejali oleh informasi di sosial media yang luar biasa, itu juga bisa terpapar. Bisa saja terpapar dengan jadi hal maka untuk itu gerakan yang disebut dengan deradikalisasi, menurut saya tidak semata-mata mensasar ya, mereka para ex pelaku, ya. Seperti yang kita ketahui ya, Agus Muslim ini kan merupakan adalah aktivis dari JAD. Jamaah Ansarud Daulat, betul. Yang itu sebetulnya dideklar kira-kira tahun 2014 oleh Aman Abdurrahman di Nusa Kambangan. Ya. Baik. Maka untuk itu menurut saya ini harus waspada, ini harus merah karena yang dilakukan oleh Agus Muslim di Bandung ini berarti kan dia sudah membangun bisa menjadi sebuah alarm juga untuk yang lainnya. Karena berarti sudah ada beberapa pengikut. Nah, ini kalau ada alarm berarti kan harus ada antisipasi. Balik lagi kemudian kalau Anda lihat Pak Ponto tadi kalau kata Pak Helmi ini harusnya bisa dilakukan dengan datungnya dengan saling berbicara atau dengan narasi beragama seperti itu, dan Anda bilang pendekatan paling tidak ada ideologi yang disamakan. Ini gimana sih? Kalau kita bicara kita moderasi beragama, nanti apa kesimpulannya? Teroris akibat oleh agama. Nah, apakah agama yang mengakibatkan orang itu menjadi teroris? Nah, itu nanti ujungnya. Nah, waktu di Jogja ketika moderasi beragama itu dimunculkan, saya juga komplain, jangan moderasi beragama karena orang menjadi teroris bukan karena agama. Lalu bagaimana caranya akhirnya? Karena ada banyak, makanya kita takut dia berpikiran radikal atau takut dia punya bom. Lah kenapa dia bisa punya bom itu? Jadi begini, itu yang disebut moderasi beragama itu adalah mengajarkan mereka agar tidak letterleks membaca teks dalam agama. Ya. Karena kalau letterleks membaca ajaran agama itu salah mengartikannya. Jadi spirit moderasi itu adalah benar dalam beragama. Ya. Kita menyatakan bahwa jihad yang dengan bom bunuh diri kemudian membunuh orang lain itu bukan jihad namanya. Itu pembunuhan, itu teror. Ini yang penting. Ya. Inilah yang saya bilang, jangan letakkan itu dia di dalam deradikalisasi. Mari kita samakan pendapat di dalam beragama. Jadi ada perbedaan pendapat di dalam beragama. Jadi mari kita samakan pendapat. Bukan kamu radikal, saya tidak radikal. Ini kenapa? Sangat penting. Kata itu akan menghasilkan logika. Logika akan menghasilkan tindakan. Itu ilmu yang diajar di intelijen. Makanya kita hati-hati sekali menggunakan kata. Ya setuju. Kalau begitu letakkanlah penyamaan pendapat di bidang agama. Silahkan para ustadz bicara. Jangan BNPT masuk ke sana. Ya kan itu. Kalau BNPT masuk lah, ya saya salah dong. Tapi kalau para ustadz berkumpul lah, silakan sana ngomong. Seharusnya itu yang dilakukan untuk mengubah bila memang ini menjadi atau paham-paham yang salah saat ini bisa diluruskan dengan cara menyamakan pendapat dalam agama. Ya, jadi jangan kita bilang dia radikal salah, tapi ada perbedaan pendapat yang memang di dalam di bernegara. Bagaimana ini dalam bernegara kita ini, Pak? Silakan para ustadz bicaralah mereka. Pak Ponto, Pak Helmi dan juga Pak Ken, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Berita Satu Sore. Bersama kami pemirsa dan masih bersama dengan Pak Helmi Faisal Zani anggota Komisi 1 dan Pak Soleman Ponto Kepala Bais periode 2011-2013 serta Ken Setiawan pengamat teroris dari NI Crisis Center. Saya
saya kembali ke Pak Ken. Pak Ken tadi menanggapi bahwa yang harusnya dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan menyamakan pendapat di dalam agama seperti itu ya. Atau kalau Anda sendiri memiliki pendapat seperti apa? Benarkah ini menjadi salah satu cara yang ampuh untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, di negara kita memang sejatinya ini kan potensi konflik terbesar di dunia. Kita beraneka ragam. Namun permasalahannya banyak masyarakat sendiri tidak memahami itu Pancasila. Makanya begitu kelompok-kelompok yang teridentifikasi radikal menyampaikan bahwa Pancasila tauhid, Pancasila berhala, ini mudah terpapar. Nah ini permasalahannya. Jadi konsep kebinekaan yang dibangun ya mudah sekali terbantahkan sehingga masyarakat banyak memilih ideologi lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Karena memang menarik ketika berbicara terorisme yang misalnya yang di Bandung kemarin, ini kan bukan hanya kali ini saja dan kebetulan momennya pas sekali kan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Dan ini sudah menjadi tradisi di beberapa tahun yang sebelumnya kan sudah banyak terjadi kasus serupa. Dan penting menurut saya tentang tadi moderasi beragama, terutama kita juga pengen Kementerian Agama ini juga perlu membuat sertifikasi penceramah kalau perlu. Karena memang kita pahami banyak sekali orasi-orasi keagamaan di tempat ibadah yang tidak menyejukkan. Justru yang kita dapati banyak sekali hari ini ucapan hujatan, caci maki, ujaran kebencian. Dan tokoh-tokoh yang banyak pengikutnya, kita berharap juga hati-hati dalam menyampaikan tadi ceramah-ceramah. Karena banyak sekali akhirnya ceramah-ceramah yang multitafsir. Misalnya ada ceramah yang mengatakan bahwa bom bunuh diri itu bukan mati konyol, tapi jihad yang disampaikan oleh UAS misalnya. Ini kan multitafsir. Orang yang minim literasi akan melihat bahwa oh ternyata ini boleh, ini bagian dari jihad. Walaupun mengatakan bahwa diklarifikasi ini terjadi di Palestina. Tapi kalau menurut saya apapun alasannya gitu kan, bom bunuh diri itu dilarang dalam agama dan dilarang dalam negara. Nah ini kan hal semacam ini kalau dibiarkan, masyarakat kita kan tadi beragam. Ada masyarakat yang minim literasi, lah informasi-informasi sekitar sangat membahayakan masyarakat-masyarakat, terutama memang yang sudah kalau kita sebut OTG ya. Dia terpapar tapi tanpa gejala. Dia sudah punya bibit kebencian terhadap kelompok yang berbeda, bibit kebencian kepada aparat, walaupun ini sifatnya bukan kritik, mohon maaf ya. Itu dia, ini yang menarik Mas Ken. Sebenarnya kalau kita lihat ya bahwa tadi ada orang yang sebenarnya sudah punya bibit, tapi ada juga orang yang dikatakan tadi napiter yang memang sebenarnya ada yang dikatakan masih statusnya merah. Karena kalau kita lihat di sini dari si napiter kemarin, Agus ini kan memang dilihatnya bahwa statusnya masih status merah. Artinya kalau dia keluar kenapa memang masih berbahaya. Tapi yang menarik adalah seberapa besar sebenarnya orang-orang yang sudah lolos program deradikalisasi, artinya sudah ada pembicaraan di dalam hal itu, tapi kembali lagi ke ideologi yang sebelumnya. Mungkinkah itu terjadi? Banyak sekali terjadi. Karena orang yang ketika masa tahanannya sudah habis, kan dia harus keluar, kembali kepada masyarakat. Dan dia ketika ada tawaran deradikalisasi ini, ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang juga berikrar Pancasila tapi hanya di lisan. Nah ini juga menjadi persoalan. Termasuk bukan hanya di internal misalnya di Indonesia saja. Ini ada 2.000 lebih loh WNI kita yang di Suriah. Ini yang juga dilematis. Mau ditarik ke Indonesia takut seperti kasus di Bandung, meledak lagi. Tapi kalau tidak, mereka juga menjadi kewajiban negara untuk mengembalikan kepada sini. Nah ini kan juga dilematis. Karena memang pemikiran ini kan yang menurut saya lebih bahaya daripada kelompok-kelompok yang sudah teridentifikasi. Orang-orang yang benci kepada tadi dengan kebinekaan, dengan negara yang sudah mengakar, lah ini kan bisa menimbulkan aksi-aksi lone wolf ya, seperti kemarin yang di Mabes Polri masuk ke sana, yang masuk ke istana. Lah ini kan sangat berbahaya. Lah kelompok-kelompok ini bila punya kesempatan, bila punya keberanian, ini akan justru bisa melakukan kapan dan di mana saja dia mau. Lah ini kan lebih berbahaya, gitu Mbak.
Karena kalau tadi mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Ken di awal bahwa sebenarnya mereka yang keluar ini sebenarnya sel-sel lainnya juga bisa saja mengajak kembali. Nah, yang menarik adalah tadi melihat karakter dari pelaku bom bunuh diri di Astana Anyar, si Agus Sujanto sendiri sifatnya dikatakan oleh BNPT sendiri sifatnya sudah keras. Dia berada di tempat super maximum security. Bahkan dia tidak mau berkomunikasi dengan sipir ataupun petugas lain. Harusnya apakah ini menjadi sebenarnya sign atau pertanda bila memang ini dikeluarkan ini atau dibebaskan, ini akan menjadi satu hal yang berbahaya? Nah, lihat di sini salahnya lagi. Dia dihukum bukan karena berpikir, tapi dihukum karena dia lempar bom. Dia dihukum karena pidana. Jadi hukuman badan hanya pemidanaan saja, tidak bisa merubah logika berpikirnya. Itu yang saya bilang. Tidak dicari cara bagaimana berkomunikasi. Nah, itulah bilang ada caranya. Selama dia manusia, itu masih bisa. Tapi ada caranya. Kalau di intelijen ilmunya itu penggalangan. Kalau penggalangan itu kita tidak berdiri, saya lah bos, kamu yang radikal. Enggak, kita datang, kita ajak ngomong, kita bercerita. Tapi kalau kita samakan. kayak gini nggak mau ketemu orang gimana? Itu saya bilang ya, kalau yang datang saya petugas deradikalisasi mana mau dia. Tapi coba dia maunya seperti apa? Ustadz seperti apa? Bisa datang. Artinya pendekatan yang harus dilakukan lebih baik. Itu yang saya bilang. Orang seperti lebih begini persuasif. tidak bisa kita bicara deradikalisasi. Satu-satunya jalan selama dia manusia itu ilmu intelijen sudah membuktikan penggalangan. Nah itu. Oke. Tapi ini kan tidak dilaksanakan. Oke. Kita lebih senang dengan kesaktian deradikalisasi. Dari awal saya sudah bilang tidak mungkin kita bisa menyamakan pendapat kalau saya lebih tinggi tapi kita harus duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Pendekatan yang salah Pak Helmi kalau menurut Anda seperti apa? Karena Itu. ini yang tadi yang dikatakan bahwa dia tetap dibebaskan karena masa tahanannya sudah selesai, padahal statusnya masih merah di sini. Ini kan salah di mana akhirnya? Akhirnya terjadilah kasus kemarin. Ya, saya sudah pelajari ya motif-motif dari terorisme dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, terutama yang memang berangkat dari pemahaman keagamaan yang keliru. Ya. Jadi saya pelajari mereka itu beranggapan bahwa Islam khususnya ini, agama Islam ini dianggap membenarkan cara-cara bunuh diri, ya, memaksakan kehendak untuk suatu konsep yang disebut mereka itu sebagai negara agama, negara Islam ataupun khilafah dan seterusnya. Padahal kalau kita bertanya pada kiai yang benar, guru yang benar, ya, Islam itu adalah agama perdamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuciptakan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Lah, bukan hanya manusia kita harus berdamai. Ya, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, dengan lingkungan itu juga harus berdamai, ya. Jadi nggak ada itu. Kalau ada yang mengatakan Islam membolehkan bunuh diri, yang ngebom sana sini, itu sesat. Itu bukan Islam. Ya. Jadi maka sejak awal, memang sejak dalam pikiran itu yang harus dibenarkan, digenahkan ya, ditoto ya. Jadi ditata betul ya. Nah, kalau saya kira ini terkait dengan koordinasi ya. Kalau ada misalnya narapidana yang memang terindikasikan masih merah, ya saya kira memang harus bukan hanya per hari, ini juga harus ada pemantauan yang memang melekat. Ya. Nah ini juga harus dicek nih, harus di tracing ini. Komunikasi ini sebelum terjadi peristiwa itu dengan siapa saja dan bagaimana. Pak Helmi, kalau tadi ya, kalau harus ditata, dimulai dari pikiran, dan ini kan juga harusnya sebenarnya ada juga di dalam program yang sudah dibuat oleh pemerintah seperti itu. Lalu dengan hasilnya sekarang ternyata masih saja berstatus merah di sini. Apa yang harus dilakukan? Harus adakah evaluasi di sini dalam program ini atau catatan apa yang kemudian harus Saya kira begini ya, juga nggak adil ya, nggak fair juga kalau membebankan masalah ini hanya kepada negara. Jadi tanggung jawab untuk melahirkan ide-ide ataupun spirit moderasi beragama itu tanggung jawab semua, tanggung jawab kolektif, tanggung jawab per individu kita juga itu. Ya. Jadi kalau kita menemukan atau bertemu dengan orang-orang yang berpikirnya itu sesat ya,
tadi soal bom bunuh diri itu katanya itu dibenarkan dalam agama, yaitu kita kalau semampu kita harus ajak berdebat mereka, ya, sampai mereka betul-betul paling tidak bisa menetralisir cara berpikir mereka. Jangankan kita menyelesaikan perbedaan dengan bom dan seterusnya, kita mengajak orang untuk beragama saja dalam Islam itu harus bil hikmah, ud'u ila sabili bil, mengajak manusia, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru mengajak manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara-cara yang baik. Bahkan kalau ada perbedaan diselesaikan dengan cara yang baik juga, gitu. Nah, jadi ini mengajaknya dengan cara kekerasan, mengajaknya dengan pemaksaan, dengan teror, dengan bom. Ini saya pastikan bukan Islam. Oke, Ya. kalau program deradikalisasi kita udah melakukan hal yang baik apa tidak? Dengan mengajak yang baik apa tidak? Gini Mbak, pemerintah itu kan sehebat apapun ada keterbatasan. Oke. Kalau beban masalahnya ini kita tahu ya ada apa namanya paham-paham dari berbagai macam negara ini luar biasa melalui sosial media, ya. Saya kira jadi begini Pak, kecepatan dari penanganan pemerintah ini, ya, berbanding terbalik dengan beban yang dimilikinya. Jadi kalau kecepatan pemerintah ataupun aparat keamanan ini 100 km per jam, masalah yang dihadapi itu memerlukan kita 1000 km per jam. Artinya saling kejar-kejaran dan saling Kejar-kejaran. Jadi menurut saya ini tanggung jawab kita semua lah. Oke, baik. Kita nggak bisa ini gara-gara BNPT kecolongan, polisi kecolongan, nggak ada. Ini masalah kita semua. Baik, oke. Ya. Saya terakhir ingin ke Pak Ken. Ya. Pak Ken, jadi ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang seorang napiter ini perlu dilakukan pengawasan yang khusus jika memang sudah keluar atau seperti apa untuk mengamankan ini ya, agar mungkin program deradikalisasi kita menjadi berhasil? Saya rasa kita harus mengadopsi seperti di luar negeri mungkin. Jadi ketika orang ditangkap, tapi ketika dia belum berubah secara pemikiran, nambah lagi misalnya. Kalau di luar kan ada kan, ketika terjadi kasus ini kan 2 tahun, ternyata dia belum berubah secara sikap, ya udah tambah lagi 2 tahun. Ya permasalahannya ya kita kalau terjadi seperti itu kita harus menyiapkan banyak penjara dan menyiapkan anggaran untuk memberi makan orang-orang tersebut permasalahannya. Tapi ketika memang tidak tegas, ya ini akan berlanjut. Dan ini kalau menurut saya ini kan proxy war. Kita diadu domba antar suku, antar agama, yang asal agama kita ribut. Lah ini permasalahannya, ada tangan-tangan juga yang menghendaki Indonesia hancur. Dan memang untuk menghancurkan Indonesia, yang paling seksi lewat agama. Karena memang untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Dan kita hari ini faktanya sudah teradu domba tadi. Kita sudah dikepung dari segala penjuru dan kita sudah terprovokasi. Nah ini menurut saya saatnya kita apa ya, early warningnya, kita deteksi dininya lebih dekat lagi. Karena memang hari ini mereka mungkin sudah ada di sekitar kita. Jadi ini seperti virus COVID yang mudah menyebar sangat cepat. Dan pemicunya bukan hanya masalah agama tadi, masalah kesejahteraan, keadilan, ini menjadi salah satu pemicu walaupun itu tidak menjadi alasan utama karena ada misalnya di Jawa Timur. Baik, Pak Ken, berarti kita jadikan ini bahwa ini menjadi alarm kita atau early warning kita untuk lebih hati-hati lagi atau lebih mungkin memperbaiki kembali evaluasi bagaimana juga program deradikalisasi kita agar memang ini menjadi sesuatu yang berhasil ke depannya. Terima kasih Pak Ken, terima kasih Pak Helmi dan juga Pak Ponto telah bergabung bersama kami dan saya kembali bersama rekan Agung Hardiansyah.